Ibu seluruh, izinkan kami berpantun dahulu. Air beriak tanda tak dalam cakep. Kita cakepnya dong Bapak Ibu. Hadir tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan selamat datang dalam rangkaian acara monitoring dan evaluasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak terkait pemetaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Indragiri, yang tentunya diselenggarakan pada hari ini bertempat di Aula Kantor Desa Japura pada hari Rabu 12 Juli 2002 atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bersama-sama dengan kita semua, yang terhormat Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau atau yang mewakili, yang terhormat Fasilitator Nasional, Fasilitator Provinsi Riau dan Fasilitator Kabupaten Indragiri, dan yang kami hormati Ibu Kepala Desa Japura beserta jajarannya. Yang terhormat telah datang Bapak Deputi di Desa Japura, yang tercinta. Dudulah si dudu, lah si dudu, dudulah si dudu nak sayang, hai mainlah sayang. Nandunglah si nandung, oranglah begajah nak sayang, hai dua begana. Marilah bergodo nak sayang, hai gajah sebidaun, lah berangkat sekalian malaikat nak sayang. Allah la ilaha Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak, Hak Perempuan dan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta jajaran, dan yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Riau, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kepala Dinas PPA Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang saya hormati Provinsi Riau dan
dan Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang saya hormati Bapak Camat kita yaitu Camat Lirik, Bapak Joni, dan yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, perangkat desa beserta jajarannya, dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang saya hormati Bapak Ibu rombongan dari DRPPA Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang saya hormati dan saya banggakan dan saya sayangi tim Safa kesempatan untuk menghadiri yaitu acara monitoring yaitu dari Deputi Pusat yaitu Jakarta Kementerian DRPPA yang akan dilaksanakan yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu yang bertempat di dua desa yaitu Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Puyuh Kabupaten Indragiri Hulu. Seluruh masyarakat Desa Japura dan tim relawan Sapa dan perangkat desa semua elemen yang ada di Desa Japura ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Deputi dan rombongan beserta yang dari DRPA Provinsi juga Kabupaten. Mungkin ini yang kedua kalinya untuk dari Kementerian DRPPA yaitu untuk ditunjuknya desa kami sebagai desa percontohan. Alhamdulillah saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Bupati kita, Ibu Rezita Melani Yopi SE yang telah bersusah payah untuk membangun Kabupaten Indragiri Hulu ini menjadi kabupaten memang yang untuk layak ramah perempuan dan peduli anak, karena di sini mungkin juga desa kelahiran beliau. Jadi kami mungkin di sini terutama Desa Japura memang bersyukur dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Bupati Rezita Melani Yopi yang telah mensupport acara ini mulai dari untuk menjadi percontohan desa ramah perempuan dan peduli anak, dan pada hari ini juga diadakan acara monitoring yaitu dari Deputi DRPPA Kementerian Pusat dan untuk desa kami Bapak Deputi dan rombongan, Bapak Kadis, Pak Camat beserta Pak Bagimu yang doanya selalu untuk pembangunan Kabupaten Indragiri. Saya ucapkan terima kasih kepada rombongan Deputi Kementerian DRPPA dan Pak Kadis, Pak Camat beserta Pak Babin Kadimas dan juga elemen-elemen mungkin di sini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak bisa saya ucapkan, mungkin kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati asisten Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus kami ucapkan selamat datang Bapak di tempat kami Desa Japura Kecamatan Lirik. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabit. Selamat datang juga Ibu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu beserta Kepala Bapeda Kabupaten Indragiri Hulu ataupun yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hulu ataupun yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Bapak Babin Kantipmas Desa Japura. Yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara sekalian,
yang telah hadir bersama-sama pada hari malam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholat kita berselawat dan yaumil akhir nantinya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini mungkin sebagian dari masyarakat kami bertanya-tanya, siapakah gerangan yang berdiri tadi atau pembawa acara Ibu Anies juga. Saya Harmes Joni, terhitung mulai 3 Juli kemarin diamanahi sebagai camat Lirik. Saya mengisi kosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Pak Zainuddin, camat ke-14 Kecamatan Lirik, dan dilantik pada 3 Juli kemarin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum sedikit saya ingin bercerita. Sebelum saya ditugaskan di Kecamatan Lirik, saya sebelumnya juga ditugaskan di Kecamatan Rengat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan Bapak Asisten bahwasanya Kecamatan Lirik terdiri dari 17 desa Japura yang saat ini kita berada di sini. Secara geografis, jarak tempuh dari ibu kota provinsi barangkali itu ada lebih kurang 4 jam perjalanan, ya, 4 jam perjalanan. Dari ibu kota kabupaten itu ditempuh lebih kurang 30 menit. Ibu kota Kabupaten Regeriulu, kecamatan ibu kotanya Rengat. Jadi lebih kurang 30 menit lah untuk sampai ke desa Japura ini. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Ibu Menteri, itu sekitar di bulan November tahun 2022. Dari waktu yang singkat ini lebih kurang dari 1 tahun atau lebih kurang 8 bulan. Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Sudah dikerjakan, sudah dilakukan program ini oleh Ibu Kades, membimbing dan menjadikan desa Japura ini sebagai model dari DRPPA. Sebagaimana kita ketahui dan disampaikan juga tadi oleh Ibu Kades, Pak Asisten, di mana salah satunya adalah desa Japura ini. Ini dapat diikuti oleh seluruh desa di Kecamatan Lirik ini dan menjadi replikannya agar supaya terlaksananya kegiatan ataupun program dari DRPPA ini. Kesempatan yang baik dan berbahagia ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu semua. Saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Dulu PPPA, kemudian dari Provinsi ada perwakilan juga. Jadi terima kasih dari Pak Beda, Pak Camat, kemudian Pak Ibu Kades dan Pak Kantin-Kantin-Mas. Kemudian kami juga membawa dalam hal ini ada alhamdulillah bisa hadir Ibu Susilawati, fasilitator nasional. Jadi nanti bisa berkesempatan kita diskusi apapun yang terkait dengan desa ramah perempuan peduli anak. Saya tidak mengulang lagi apa itu DRPPA, namun mengingatkan saja bahwa DRPPA ini sebenarnya itu adalah kegiatan hari-hari kita. Jadi ada 5 arahan presiden yang sangat penting karena kita ini kan nanti Bapak Ibu sekalian, kita ini kan nanti mau mengarah pada Indonesia yang berdaya saing. Jadi
Indonesia yang maju dan berdaya saing, maka harus disiapkan SDM-nya dari sekarang terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Jadi biasanya di dalam keluarga itu kan sebenarnya yang harus kita lakukan individunya. Tadi dibilang SDM yang unggul berdaya saing. SDM itu sebenarnya adanya kan di dalam keluarga. Nah, di dalam satu rumah itu ada laki-laki, ada perempuan, ada anak, ada orang tuanya, bahkan ada komunitasnya di situ. Kadang-kadang juga apakah itu pamannya, neneknya, dan juga mungkin keluarga yang lain. Kemudian biasanya banyak terjadi permasalahan-permasalahan apabila di dalam keluarga itu terjadi ketidakadilan, misalkan. Itu yang diharapkan bisa segera diselesaikan. Salah satu yang paling sering terjadi adalah karena faktor ekonomi. Perempuan biasanya tidak berdaya, potensinya hanya sebagai penunjang, bilangnya seperti itu, hanya sebagai mensupport. Yang memberi nafkah utama itu laki-laki. Padahal di dalam konstitusi dasar negara kita, setiap warga negara itu kan wajib untuk penghidupan yang layak, yang support itu, yang pada akhirnya biasanya ini karena kemiskinan itu sering terjadi, entah itu kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini biasanya dimulai dari ekonomi pula yang pada akhirnya cara mengasuh anak kita, memenuhi hak anak kita juga menjadi susah. Harusnya anak sekolah 0 sampai 18 tahun itu sebagai anak itu harusnya sekolah, maka akhirnya karena ketidakmampuan dilepaskan untuk dinikahkan. Jadi yang seperti ini harus kita atasi. Maka apabila sudah ada yang terjadi itu, sudah terlanjur ada pernikahan anak, ini harus dikawal. Tugasnya kader sapa, kader sapanya harus siap untuk membantu mengawal itu, memantau hari-harinya supaya dia itu menjadi sampai benar-benar siap. Yang ketiga itu di sana penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini kan yang masih sampai saat ini sering terjadi karena memang budaya kita itu biasanya yang dominan menguasai atau bapaknya menguasai istrinya seolah seperti tidak dihormati. Nah, ini yang harus kita atasi. Jadi bagaimana supaya di rumah itu tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak. Apa yang harus kita untuk penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Kalau semua dalam keluarga di unit terkecil itu sudah bisa keadilannya tercipta dan seterusnya, maka Indonesia ini akan bisa terwujud yang namanya Indonesia maju dan berdaya saing bekerja anak. Ini juga paling penting karena memang anak itu adalah sebagai aset bangsa kita yang harus kita kawal dari mulai sekarang sampai dia nanti menggantikan posisi kita untuk memimpin negara kita, memimpin kita sekarang. Seperti dengan medsos, mereka sudah kenal dari lahir itu kan sudah dikenalkan dengan dunia media sosial, gadget dan seterusnya. Itu kan semuanya sudah dipegang media. Berbeda dengan zaman kita yang terutama saya, bukan kita ya, Bapak Ibu masih lebih muda. Itu kalau saya lahir itu belum kenal itu, jadi mungkin kenal itu kan setelah kuliah baru mulai kenal dikit-dikit tentang media komunikasi. Dulu sampai tidur kembali itu dia yang dipegang itu, sehingga yang mengasuh itu orang tuanya digantikan oleh handphone itu. Maka akhirnya kesulitan orang tuanya ketika mau minta tolong atau menyuruh anaknya, kesulitan. Bahkan orang tuanya kalah, tidak mengerti bagaimana permainan di media sosial itu. Maka kita bisa dikuasai oleh anak kita dan kita tidak bisa mampu membina anak kita. Itu yang harus kita dari sekarang kita harus belajar juga tentang hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah perkawinan anak. Itu juga kita harus cegah, tapi kalau yang sudah terjadi harus kawal. Ada 5 hal itu yang penting. Kemudian yang saya ingatkan kembali, karena indikator desa ramah perempuan peduli anak itu ada 10. Idealnya dari tahun yang lalu itu sudah ada sebagai tempatnya, wadahnya. Nah, wadahnya itu apa? Pertama, forum anak maupun kelompok-kelompok perempuannya itu aktif. Itu harus diberikan forum itu. Kemudian yang berikutnya lagi tentang data profil. Saya yakin di desa pasti ada profil desa. Nah, ini profil desanya, tapi kita benar-benar yang memang sesuai dengan kondisi desa dan terpilah laki seperti apa kondisinya, perempuan
seperti apa kondisinya. Dengan begitu kita langsung intervensinya itu tepat. Kalau cuma global, kita seperti data bencana misalnya ya, ketika dana bencana hanya jumlahnya sekian korbannya, nggak peduli, padahal kebutuhan perempuan, kebutuhan anak itu berbeda ketika mengalami bencana. Tidak hanya butuh Indomie itu yang harus benar-benar tepat, baik intervensinya maupun apa yang dibutuhkan, itu yang harus kita berupaya kita gerakkan untuk dipenuhi seperti apa yang dibutuhkan. Nah itu kira-kira. Kemudian yang berikutnya lagi di sini tadi saya waktu itu beberapa kan kita sudah bentuk grup Desa Ramah Perempuan Peduli untuk Desa Japura ini. Kita juga sudah memiliki grup WhatsApp-nya. Jadi informasi-informasi ada di sana, tukar pikiran, belajar ada di sana. Tapi di situ disebutkan bahwa peraturan desanya belum dibentuk arahan presiden ini. Tapi kalau perdesnya belum ada, tentu agak kesulitan karena anggaran itu. Tapi yakin dengan Bu Kades bahwa itu bisa diatur sebagai cantolan segala macam yang sebagai dasar hukum pijakan kita untuk bergerak. Kita hadapi itu. Jadi kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Nanti kita bisa diskusi dan ada Ibu Susilawati yang akan membantu kita semuanya untuk agar diskusi mengarah nanti apa potensi mana yang bisa digerakkan maupun yang sudah dilakukan oleh desa di sini, pemerintah desa sini maupun tokoh masyarakat sini atau dunia usaha dan sebagainya yang juga sebenarnya harus kita libatkan untuk mengatasi masalah itu. Kalau tidak bisa di level ini kita tingkatkan di kecamatan, bisa support apa itu pun masih juga perlu disupport oleh level kabupaten bahkan provinsi. Ketika usia anak SMA gitu ya, SMA itu yang punya wewenang provinsi tidak kabupaten, maka dinas provinsi ini yang harus benar-benar bisa memfasilitasi untuk mengatasi masalah. Tak mungkin bukan desa bisa menyelesaikan itu masalah. Sebagai gambaran secara umum nanti tentu kita bisa mengungkapkan permasalahannya dan praktek lainnya juga kami mohon juga bisa disampaikan, diceritakan sehingga kita bisa dapat gambaran yang lebih utuh tentang desa ramah perempuan. Demikian dari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih profil Desa Japura. Profil Desa Japura yang mana bernama Desa Japura, Kecamatan Liri, Kabupaten Indragiri Hulu dengan kode desa 1402092001 dengan luas wilayah 1850 hektar. Desa Japura yang terbagi dalam 3 dusun. Yang pertama, dalam dusun 1 terdapat 168 kepala keluarga, di dusun 2 terdapat 113 kepala keluarga, di dusun 3 222 kepala keluarga. Di Desa Japura berjumlah 503 kepala keluarga. Nah ini perkembangan penduduk yang ada di Desa Japura ini dari dan jumlah penduduk bekerja tidak tentu ada 200 orang dan jumlah keluarga prasejahtera 55 kepala keluarga. Yang pertama ada 1 orang anak tunawicara, yang kedua ada 2 orang sumbing, dan yang ketiga ada lumpuh 2 orang, sedangkan tunanetra 3 orang. Kelembagaan seperti dalam 10 indikator ada beberapa kelembagaan. Seperti yang pertama adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa seperti di slide yang kita lihat, MKM Cahaya Bunda, serta adanya berencana desa yang ada di Desa Japura. Adanya data pilang usia sampai 75 tahun ke atas peduli anak Desa Japura. Yang ketiga, Desa Japura seperti yang saya tampilkan di slide, kepala desa kita juga perempuan dan juga ada pemerintahan desa 3 orang perempuan, badan permusyawaratan desa ada 3 di BUMDes ada 3 orang perempuan. Persen perwakilan perempuan sebagai kepala keluarga ada 12 orang dengan persentase persennya 0,024%. Kegiatan-kegiatannya di hari bukan hanya. Selanjutnya ini dilakukan tiap minggu dari rumah ke rumah oleh kepala keluarga atau juga keluarga yang ada di Desa Japura. Sampai ke tingkat kabupaten, provinsi, dan perwakilan nasional.
kita ingin duduk bersama sama di bawah. Boleh kita ambil tempat di karpet, kita melingkar. Dari sisi pemerintahan desanya itu di dalam pembangunan, di dalam penyelenggaraan pemerintahan, di dalam memberdayakan masyarakat itu selalu menggunakan pendekatan itu benar-benar harus responsif gender dan hak anak. Bukan sekedar kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan yang responsif gender. Ini ada tempat wisata desa, aman nggak buat anak di desa banyak, aman nggak buat anak, aman nggak buat ibu hamil, aman nggak untuk disabilitas, rakyat dan masyarakat. Jadi masyarakat juga punya andilnya, juga harus andil. Maka masyarakat berkegiatan bersama dikoordinasikan oleh relawan Sapa. Dituliskan bagaimana pengasuhan yang mengakibatkan tidak percaya diri, anak stunting. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu menyaksikan langsung bagaimana yang dilakukan dalam rangka Desa Ramah Perempuan Perlindungan Anak di Desa Jayapura hari itu pada 12 Juli 2023. Kami datang kemari untuk melihat langsung dan mendiskusikan apa-apa, terutama ada 6 arahan Presiden, 5 arahan Presiden plus 1 yaitu tentang kepemimpinan perempuan juga kami upayakan. Jadi 4, sebenarnya ada 10, 4 yang sebelumnya itu harusnya sudah diwujudkan tahun lalu, tapi sudah sekarang adalah bergerak di arah ekonomi, kemudian pengasuhan, kemudian yang penurunan kekerasan anak dan perempuan, kemudian perkawinan, penurunan perkawinan anak maupun penurunan pekerjaan anak, itu semua coba didiskusikan hari ini dan tentu nanti akan ada kesepakatan mana yang akan segera harus ditindaklanjuti, dan kami nanti juga besok akan kita laporkan ke kabupaten harapannya supaya semua pihak terutama baik pemerintah, kalangan pemerintah maupun non pemerintah itu mendukung perempuan dan ini akan dikembangkan di desa-desa lain di seluruh diharapkan di kabupaten. Kira-kira itu yang kesan kami pada hari ini dan besar yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kecamatan Iring. Terima kasih dan dari Bapak Asisten di bidang perlindungan dan perempuan yang telah hadir ke Kecamatan Iring, Desa Jayapura. Setelah kesibukan beliau masih menyempatkan hadir ke Desa Liring. Tentu saja kami sangat berterima kasih sekali dengan kehadiran beliau, di mana beliau hadir dalam rangka monitoring dan evaluasi. Tentu nanti dapat dilihat kekurangan-kekurangan, di mana kelemahannya bisa nanti menjadi masukan buat kami untuk perbaikan ke depannya. Cuma terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Hadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Negeri Hulu atas binaan selama ini dari sejak di launching pertengahan November dahulu sampai dengan saat ini. Alhamdulillah banyak kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Iring, Desa Jayapura ini. Terima kasih, barangkali demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan di Desa Jayapura, Kabupaten Negeri Hulu ini adalah dan fasilitasi oleh Kementerian PPA. Ini tadi melalui Bapak Deputi dan juga fasilitator dari pusat, ini bagaimana mendampingi para fasilitator yang sudah dilatih untuk lebih meningkatkan keberadaan dan juga peningkatan kompetensi bagi fasilitator Sapa untuk Desa Jayapura dan khususnya Kabupaten Negeri Hulu untuk lebih bisa mengklarifikasi DRPPA yang sudah dilaunching oleh karena Ibu sudah datang ke sini untuk launching 2 desa di Kabupaten Negeri. Jadi ini kegiatan lanjutan dalam rangka lebih meningkatkan sesuai arahan dari Bapak Presiden untuk membentuk desa ramah perempuan.
Ya.